Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film dengan judul Ligau tahun 2025. Mengisahkan seorang wanita yang berjuang mencukupi kehidupan rumah tangganya setelah sang suami mengalami kecelakaan dan kelumpuhan. Tak sedikit yang memberikan bantuan padanya karena parasnya yang cantik. Namun ada juga yang ingin mengambil kesempatan darinya hingga terjadi sesuatu yang sangat membagongkan. Wala nga! Seorang wanita bernama Dolores tinggal di desa. Sehari-harinya dia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian milik pelanggannya. Ya, Dolores bekerja menjadi seorang pencuci pakaian. Meski hasilnya gajinya sedikit, namun semua itu dia lakukan demi bisa menyambung hidup. Tinggal di desa dan pegunungan, tidak sedikit ada orang-orang mendaki. Terkadang ada pria yang melihat Dolores dengan paras yang menawan. Dolores juga selalu memanjatkan doa pada Tuhan supaya suaminya diberi kesembuhan. Saat itu ada orang yang mengganggunya. Namanya adalah Olan. Dari dulu Olan sudah suka pada Dolores. Hanya saja dia kalah saing dari suaminya Dolores. Olan terus membujuk Dolores untuk meninggalkan suaminya yang tidak bisa apa-apa. Tapi Dolores tidak ingin mendengarkan perkataan Olan. Suatu hari Dolores sedang mencuci pakaian di sungai. Lalu ada pasangan pria dan wanita yang bertanya di mana jalan menuju puncak. Dolores memberitahukan jalan pada mereka. Tapi di sela-sela itu si pria tidak bisa memalingkan pandangannya dari Dolores. Alhasil si pria kena omel dari kekasihnya. Pasangan itu melanjutkan perjalanan. Namun pas jalanan sepi, mereka malah menyempatkan untuk kerja kelompok. Mereka tidak sadar kalau Dolores memperhatikan mereka dari jauh. Dolores sepertinya juga ingin, apalagi sudah berbulan-bulan, dia tidak merasakan hal itu. Suami Dolores yang bernama Rodel mengalami kecelakaan saat dia sedang memanjat pohon. Dirinya terjatuh dan mengalami cedera, hingga saat ini dia tidak bisa berdiri ataupun berjalan. Jadi sehari-hari Rodel membutuhkan bantuan Dolores. Malam itu obrolan mereka sepertinya serius. Karena sudah tidak bekerja dan tabungan mereka makin menipis, Rodel meminta izin pada Dolores untuk menggadaikan rumah mereka. Tapi Dolores tidak setuju. Rodel tidak bisa bekerja, lalu bagaimana jika mereka nantinya ingin menebus rumahnya? Daripada Rodel memikirkan hal yang tidak-tidak, Dolores mengajaknya buat kerja kelompok. Sayangnya, sejak mengalami kelumpuhan, Rodel juga tidak bisa membangunkan singkong miliknya. Jadi tentu saja Dolores kecewa. Lalu suatu pagi Dolores kembali didatangi seorang pemuda pendaki gunung. Pemuda yang bernama Jeron itu bertanya arah jalan yang benar pada Dolores yang sedang mencuci. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Jeron memberikan Dolores snack yang bisa membuat energi kembali pulih. Dolores menyukainya dan berterima kasih pada Jeron. Akit na po ako, baka naabala ko na yan po yung kadalasang kinakain ko 'pag biglang nagutom. Oh, ay, salamat. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, Dolores mengajak Jeron pergi bersama-sama karena arahnya sama. Lalu di tengah perjalanan, kaki Dolores terkilir sedikit dan dibantu oleh Jeron. Kebetulan Jeron adalah mahasiswa kedokteran dan mengerti tentang masalah otot-otot. Di ka pa nagkaka-girlfriend? Nagka Kaki Dolores sudah membaik, tapi yang terjadi setelah itu, Jeron menang banyak. Dia disuguhkan kue apem anget milik Dolores. Ketika kembali ke rumah, Dolores mulai prihatin dengan tabungan mereka, yang sudah mulai menipis dan tidak ada pemasukan lain selain dari dirinya. Dolores akan menerima lebih banyak cucian supaya bisa mendapatkan banyak pemasukan. Sementara Rodel tidak banyak bicara, karena dia tahu saat ini dia tidak bisa memberikan bantuan Tatanggap apa-apa. muna ako ng ibang labada. Beberapa hari kemudian, Dolores kembali bertemu dengan Jeron. Bagaimana Jeron bisa menemukan rumahnya? Jeron bertanya pada warga sekitar dan sampailah dia di sana. Jeron juga mendapatkan info kalau suami Dolores mengalami kelumpuhan dan dia ingin membantunya. Awalnya Dolores tidak yakin, tapi pada akhirnya Jeron diperkenalkan Dolores pada Rodel. Jeron ingin membantu Rodel sembuh dari kelumpuhannya. Dulu Rodel pernah berobat ke dokter dan diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit, tapi yang belum pernah ia lakukan adalah terapi. Terapi itu membutuhkan banyak biaya dan mereka tidak mampu membayarnya. Jeron datang untuk membantu Rodel secara gratis dan ikhlas. Mungkin ada hal lain yang membuat Jeron simpati pada mereka. Hari itu adalah hari pertama Rodel mendapatkan terapi dari Jeron.
Setelah selesai, Jeron akan pergi mendaki dan berkemah. Dolores minta izin pada Rodel untuk mengantarkan Jeron saja, tapi nyatanya mereka malah belajar kelompok di sana. Jeron tampaknya benar-benar suka pada Dolores. Jeron bahkan memberikan uang pada Dolores karena sudah membantunya menunjukkan jalan ke puncak. Dolores tidak menolak itu karena memang dia membutuhkan uang tersebut. Malam itu, Dolores memutuskan menginap bersama Jeron. Untuk urusan Rodel, dia akan berbicara nanti dengannya, dan yang terjadi pastilah mereka kembali mekaukan kerja kelompok. Nakakaya naman. Kunin mo na. Sa'yo lang ako lumaya sa mga bawal. Pinakamasarap na bawal. Ah! Lalu di pagi harinya, Dolores pulang memberikan uang yang diberikan Jeron pada Rodel. Rodel tidak banyak bicara atau mungkin ada hal yang lain yang ada di pikirannya. Hari demi hari, Rodel terus mendapatkan terapi dari Jeron. Berharap terapi ini bisa kembali membuat Rodel bisa berjalan. Di sisi lain, ketika Dolores sedang mencuci pakaian di sungai, dia didatangi oleh Olan sambil memperlihatkan rekaman video Dolores dengan Jeron. Ternyata diam-diam Olan merekam mereka. Olan memanfaatkan rekaman itu untuk membuat Dolores tunduk padanya. Salah satunya adalah untuk begituan. Takin mo, burahin mo na yan, ah. Hari-hari terus berlalu, Rodel terus melakukan terapi. Hingga suatu pagi, Rodel mendapatkan hasil yang nyata dari latihannya. Rodel mulai bisa berdiri meski masih harus terbata-bata. Setidaknya, banyak kemajuan yang ia dapatkan. Setelah bisa berdiri dan mulai bisa berjalan, Rodel bertanya pada Jeron tentang singkongnya. Apakah masih bisa aktif kembali jika dia sudah sepenuhnya sembuh? Jeron menjawab tentu saja bisa karena otot-otot singkongnya akan pulih. Itu adalah kabar bahagia bagi Rodel. Hospital. Tineterapi ko din. Karena sudah capek terapi, Rodel izin untuk tidur. Tapi ternyata Rodel hanya berpura-pura. Dia melihat Dolores dan Jeron kerja kelompok di halaman rumahnya sendiri. Oo, kailangan kong bumalik. Beberapa hari kemudian, sepertinya Rodel makin sehat. Jeron juga memberikan hadiah berupa tongkat dan beberapa obat-obatan gratis untuk Rodel. Rodel sangat berterima kasih padanya. Subukan niyo po. Wow. Setelah itu Jeron pamit dan dia akan pergi kembali mendaki. Seperti biasa, Dolores akan mengantarkannya. Malam itu ketika Dolores bersama Jeron, tiba-tiba saja Olan datang. Dia kembali mengancam Dolores akan memperlihatkan rekaman itu pada Rodel. Bahkan, Olan memiliki senjata untuk menakut-takuti mereka. Olan memaksa Dolores menuruti perintahnya buat begituan. At huwag kang mangingialam sa buhay. Pakita ko sa lalaki mo ang ginagawa niya. Tapi baru beberapa kali masuk, Rodel datang dan melumpuhkan Olan. Rodel sudah tahu semuanya. Rodel sangat kecewa pada Dolores dan juga Jeron. Jeron pada akhirnya mengaku salah dan minta maaf. Awalnya Rodel tidak mau memberikan maaf, namun dia berubah pikiran. Jeron sudah membantunya untuk sembuh meski dia telah menyakiti hatinya. Rodel memberikan maaf pada Jeron. Jeron berjanji dia tidak akan muncul di hadapan mereka lagi. Tapi jika Dolores butuh bantuan, Jeron akan ada buatnya. Itu semua karena Jeron sangat-sangat mencintai Dolores. Dolores kehilangan Jeron, tapi kini kehidupannya dengan Rodel membaik. Itulah cerita film Ligao. Semoga kalian semua suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.